Di ajaran Anda, penciptaan itu beda dengan Alkitab. Antara Al-Quran dan Alkitab itu beda. Yang beda Tuhannya apa, penciptaan apa apa? Tuhannya juga beda. Tuhannya juga beda. Oh, gini, Beda, semua beda. saya mau tanya sama Anda. Semua beda, semua beda. Tuhan Anda itu bukan Tuhan kita umat Islam. Bukan, beda. Bukan Ya. Tuhannya Hindu Buddha, bukan. Bukan, iya beda. Berarti Tuhan kamu ilegal buatan manusia. Kalau di dalam kalau tidak salah ya, di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 kalau tidak salah, itu dia menggunakan kata hu. Yotefafehu, ada hu di situ di dalam bahasa Ibrani-nya. Hu ini kan mengacu pada dia sendiri itu. Dan juga penekanan aku adalah jalan kebenaran itu mengacu pada ego emi, bukan asumsi, tapi memang tertulisnya seperti itu. Ego emi, akulah Tuhan gitu. Sebenarnya penekanan 7 kali di dalam kitab Yohanes itu sudah menandakan atau membuktikan bahwa dia itu betul-betul Allah itu sendiri. Terus apa lagi ya? Ya, Apa lagi? tadi apa, fakta bahwa dia adalah manusia gitu, dia dilahirkan, jadi ada ketidakhadiran Tuhan di dalam sebelum dia hadir. Yang kedua, ketika dia masih dalam kandungan ya, sampai dia kecil besar, dan kemudian ketika dia mati. Nah, itu banyak link yang hilang dari sisi ketuhanan. Dia ketidakhadiran Tuhan di situ. Nah, itu bagaimana menjelaskannya? Kehadiran Tuhan sendiri, bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus Allah itu sendiri yang adalah roh, dia masuk dalam sebuah tabut. Tabutnya itu adalah Maria, rahim Maria itu sendiri. Nah, dia menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Dan juga kalau Coba jelaskan sedikit roti kehidupan. Kalau memang diyakini bahwa Allah itu yang masuk ke dalam ininya Maria, itu dari mana pemahaman itu datangnya? Boleh sedikit kasih tahu nggak? ada di dalam Lukas pasal 1 itu, Maria mengandung dari Roh Kudus itu. Iya, tapi kan dia tidak menyebut Yesus. Dia tidak menyebut Yesus, dia menyebutnya Roh Kudus kan. Artinya begini, kalau itu mau dilimpahkan kepada Roh Kudus, maka nanti konsekuensinya adalah roti kehidupan ini jatuhnya ke Tritung, jatuhnya bukan ke Ones sebenarnya. Enggak. Itu Gabriel itu mengatakan bahwa berilah dia nama, yaitu Immanuel itu sendiri. Immanuel di dalam perjanjian lama itu adalah sebuah gelar, Allah beserta kita. Jadi di dalam kandungan. Iya, Immanuel itu kan dia bukan menyebut Yesus di situ kan, dia menyebutnya kan itu kan gelar, artinya bukan ketuhanan, artinya gelar Immanuel. Itu mengatakan bahwa itu adalah Immanuel. Iya, artinya dia tidak menyebut itu Tuhan kan, dia menyebut Immanuel, Tuhan memberkati kan begitu. Artinya waktu itu Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Allah, hatiku bersorak-sorai karena juru selamat. iya, artinya tuh secara umum maknanya tidak menunjukkan bahwa maaf ya, tidak menunjukkan secara khusus bahwa itu Tuhan yang dia kandung, ataupun Roh Kudus pun tidak mengatakan bahwa itu Tuhan begitu. Karena dia mengatakan Tuhan memberkati, artinya itu sesuatu yang diberkati Tuhan. Kemudian Maria juga mengatakan hal yang sama. Artinya secara eksplisit, baik Roh Kudus maupun Maria tidak mengatakan bahwa Roh itu adalah Tuhan gitu kan. Tidak menunjukkan bahwa itu Tuhan. Gabriel mengatakan itu adalah Roh Kudus. Itu gimana? Iya. Apakah kami harus Roh Kudus. Oke, Roh Kudus itu mengacu di beberapa tempat, tidak mengacu kepada Tuhan. Roh Kudus itu yang dikandung dari Maria itu adalah Roh Kudus. Iya, Roh Kudus kan tidak mengacu kepada Tuhan. Roh Kudus, kalau bicara Roh Kudus di dalam Alkitab itu artinya roh yang kudus. Allah memiliki roh yang kudus. Allah itu kan kudus. Sifat dari Allah itu kan roh. Tetapi ya, kudus itu kan artinya suci. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita merubah bahwa Allah itu tertulis di dalam Alkitab bahwa roh itu bersemayam di dalam daging dan tinggal di antara kita, dia menjadi daging, itu tertulis.
Bang Roti, kalau kita Allah itu merujuk adalah kepada roh, bukan Allah itu punya roh. Ya, Allah itu adalah roh. iya, kalau merujuk kepada bahasa, kudus itu artinya suci. Jadi kalau dia roh kudus itu artinya roh yang suci. Dan ini tidak salah. Kenapa? Setiap bayi yang lahir itu kulu yuladu mauludin yuladuna alal fitrah. Kalau dalam bahasa Arab itu. Jadi setiap bayi yang lahir itu kudus. Ya, setiap bayi, setiap roh yang belum lahir itu kudus dia karena dia belum melakukan dosa. Jadi dalam hal ini tidak secara eksplisit menunjukkan, secara spesifik menunjukkan bahwa itu Tuhan, tidak. Karena kudus itu bermakna suci kalau dari sisi bahasa ya. Aramaik pun nggak jauh berbeda maknanya. Allah itu kudus kan? Iya, bayi yang lahir pun kudus juga, suci Allah itu artinya. adalah roh, bukan? Bukan. Kenapa? Jadi Allah itu Dia bukan roh. Bukan roh, Allah bukan roh. Kenapa? Roh itu artinya ciptaan Allah. Itu roh disebut. Kenapa? Setiap binatang ada roh, manusia ada roh, jin ada Binatang roh. tidak punya roh, Bang. Bahkan tumbuhan pun yang bisa hidup itu berkembang itu karena ada roh di dalamnya. Nah, jadi Bang. kalau roh ini, Kalau mungkin bentar. cara pandang kita berbeda, mungkin Ya, saya binatang ngerti. tidak- Saya binatang memberikan tidak punya wawasan. roh. Terus Mengerti. Saya tumbuhan tidak punya memberikan roh. wawasan dari sisi bahasa ini, Bang. Dari sisi bahasa ya. Allah Jadi Allah jadi, itu roh bukan itu- roh, tetapi Allah itu pencipta roh. ya, Allah itu pencipta Bahwa roh dan semua pencipta makhluk mobil itu adalah mobil. Sabar Pak Sam, biar dulu, Pencipta biar dulu. mobil adalah mobil. Gitu aja Bang, jangan Sebentar, Pak Sam. muter-muter. Sebentar, Pak Sam. Sedikit. Pencipta mobil Biar adalah Pak Sam. mobil. Biar dulu, Ustadz Al, biar dulu Ustadz Al dengan Pak Roti Siap. kehidupan, biar aja dulu. Sebentar Pak Sam ya. Jadi ini dari sisi bahasa dulu ya, Bang Roti ya. Biar kita exegesis oke lah. Itu dogma saya paham. Kita nggak bisa paksakan dogma. Tetapi kan dogma itu mengacu kepada makna-makna yang bisa kita lihat secara ilmiah. Di antaranya adalah pemahaman dari sisi bahasa. Nah tadi kalau dikatakan Roh Kudus, Kudus itu dari bahasa Aramaik, dari bahasa Arab maupun Ibrani, itu kan bermakna suci, tidak bermakna Tuhan. Kalau dikatakan Roh Kudus, dia roh yang suci, dan semua bayi pun rohnya kudus, suci. Tidak hanya roh para nabi, tapi setiap manusia yang umum pun sebelum dia melakukan dosa, dia akil balik atau dia besar, itu dia suci rohnya. Artinya itu sesuatu yang tidak terkontaminasi dosa. Nah, kemudian dari sisi ini, kemudian roh itu bermakna makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena semua makhluk hidup itu ada rohnya. Manusia bisa hidup itu karena ada roh dalam dirinya. Binatang ada rohnya bisa hidup. Pohon, tumbuh-tumbuhan itu ada rohnya, mereka bisa hidup dan bisa bergerak. Nah, jadi roh itu bukanlah sesuatu yang istimewa itu dari sisi ketuhanan, tetapi justru dia adalah dari sisi kebalikan daripada Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan itu pencipta, maka roh itu anti ininya kebalikannya, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, begitu. Jadi sekali lagi saya belum menemukan sisi ketuhanannya dari yang disampaikan tadi. Begitu Roti, silakan. Kita aja tadi ada hal yang menarik yang tadi Pak Roti singgung tadi. Makanya tadi saya bilang di awal, kadang satu ayat itu bisa bertentangan dengan ayat yang lain gitu. Ada tadi Pak Roti kehidupan menyinggung tentang akulah jalan, tetapi kan ada ayat di situ kalau kita baca lengkapnya, akulah jalan, tidak ada yang bisa sampai ke Bapa atau ke Allah kalau tidak melalui aku. Nah, dari sini kan harusnya kita sudah paham siapa objek, siapa subjek gitu. Gitu kan, tidak ada, makanya saya bilang tadi tidak ada penegasan, padahal kalau kita sudah lihat dari taruhlah kita nggak pakai PL nih ke PB, dia sudah nuzul jadi manusia, harusnya ada ketegasan di situ bahwa akulah Tuhan gitu. Itu maksudnya saya tadi. Kalau yang Bapak bilang itu saya sepakat, akulah jalan, tapi kan di situ ada juga makna yang dalam Alkitab, akulah jalan, tidak ada yang sampai ke Bapa atau ke Allah kalau tidak melalui aku, kan begitu. Berarti kan ada orang lain yang tertuju di situ gitu. Silakan Pak Roti kehidupan. Oke. Ini ada 3 nanti saya juga jadi bingung nih yang mana yang harus saya jawab. Ya. Itu ada ayat lanjutan Yohanes 14 ayat 6. Lanjutan di bawahnya itu adalah apa? Filipus bertanya. Kan Filipus bertanya, aduh, bang siapa ini? Saya kaget ya, bang Bang Zin. Oke. Filipus kan bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kita jangan stuck di Yohanes 14 ayat 6 saja gitu. Tetapi ada lanjutan ayat yang di bawahnya. Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, tapi itu yang pertama. Kedua,
jadi di dalam seperti kita katakan bahwa kita membaca satu ayat seperti Bang Maher sampaikan tadi, sebenarnya ada lanjutan ayat-ayat penjelasan di bawahnya. Kita tidak boleh berpatokan hanya pada bunyi satu ayat itu saja. Kedua, kita bilang Allah itu adalah roh, dan itu fakta di dalam Alkitab menuliskan seperti itu. Sekarang yang buat saya jadi bingung dari Bang Al ini adalah kalau mengatakan hewan punya roh, tumbuhan punya roh, ini yang saya bingung. Saya jadi agak blunder sedikit dalam otak saya. Mungkin bisa ada kasih pencerahan di situ, Bang. Yohanes 17:21. Yesus juga bilang mengatakan bahwa Yesus menyatu dengan murid-muridnya. Bukan hanya dengan Saya berdua. kasih pendapat dulu ya, di Markus 1 ayat 12 ini siapa ini? Roh itu membawa Yesus dibilang itu roh siapa itu? Itu aja. Kita bicara saja, tidak perlu lari ke room-room lain, Bang. Apa yang Bang jadi framing. Ya, ntar ini Enggak. dari yang disampaikan Raja Iblis tadi, saya tanggapi dulu roti kehidupan tadi pertanyaannya. Roh itu adalah sesuatu yang memberikan atau sesuatu yang bisa membuat kita hidup, itu disebut roh. Makanya saya katakan manusia punya roh, karena tanpa roh manusia tidak hidup. Binatang punya roh, karena tanpa roh manusia binatang pun tidak bisa hidup. Roh itulah yang membuat dia hidup. Di mana yang dikatakan mati itu adalah berpisahnya jasad dengan roh, itu disebut mati. Nah, seperti itu. Jadi tanpa roh kita tidak bisa hidup. Jadi roh itu secara eksplisit tidak menunjukkan bahwa itu adalah ketuhanan gitu. Karena pada setiap makhluk hidup ada rohnya. Ya, itu sesuatu yang umum sifatnya. Begitu. Jadi kalau binatang itu disembeli, rohnya kemana, Bang Al? Rohnya itu akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau tumbuhan Iya, itu kita artinya makan digenggam, seperti dipegang. sayuran, itu rohnya kemana Iya. tumbuhannya itu? Iya, itu ada malaikat yang ngurus di situ, dan malaikat itu ada satu malaikat yang bertugas untuk mengumpulkan seluruh roh makhluk hidup, itu ada. Namanya malaikat maut. Dialah yang mencabut roh itu keluar dari badan manusia apabila mau dibunuh atau mau dimatikan, diwafatkan. Itu dicabut rohnya. Makanya manusia itu mati. Nah, di sini dengan tumbuhan ini. iya sama, binatang pun ada rohnya, ya. Kalau binatang itu tidak ada rohnya, bagaimana dia bisa hidup? Karena badan itu kan cuma casing. Nah, begitu Bang. Jadi roh itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia Tuhan, bukan. Tetapi justru sebaliknya. Roh itu ada eksistensi bahwa makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Gitu. Jadi jangan dibalik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Roti. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Sen. Sen. Bang Sen sama-sama saya bertamu baru naik gak disapa sama hostnya Bang Sen. Abang Iya. Sen. Kumisnya loh. Tidur. Hostnya lagi ini hostnya. Lagi selingkuh paling. Sedikit Host, biar kena beringatan, Rocky host. lupa ya. Host kena Bahwa beringatan tadi host. Ya, di lanjut. dalam Akhir. di dalam PB ya, dalam Bible itu roh itu tidak menunjukkan bahwa itu Tuhan, bukan. Karena banyak ayat lain dan yang berkaitan dengan roh itu tidak menjelaskan tentang bahwa roh itu Tuhan, tidak. Ya. Di antara tadi yang dibaca Raja Iblis tadi. Jadi Allah itu bukan roh ya, menurut sudut pandang Al-Quran. Kalau memang Allah itu roh. Bukan. Sekarang gini, roh itu macam Markus 1:12 ini. Nah, ini kan roh membawa Yesus ini. Ini roh ini siapa? Jangan konsep ibaratnya kita bilang itu Allah sendiri. Ya, selamat malam. Itu. Malam. Jadi yang konteks itu yang maha kudus ini, Waalaikumsalam warahmatullahi. yang ada kan ada yang maha kudus dengan yang maha pendusta. Jadi yang maha kudus ini bukan Allah atau bagaimana, Bang? Itu di ayat mana ya? Bisa saya sharing ke Bro Roti? Oh, Silakan. Oke, silakan. Ini menambah aja ya, menambah yang Bro Roti sampaikan tadi. Jadi di Alkitab itu, Bro, itu sangat jelas mengenai roh itu ya. Jadi sebenarnya di Alkitab itu ada sangat jelas ya, ada dua roh ya. Bagaimana Elohim itu adalah pencipta, dia roh juga
tapi dialah pencipta. Sedangkan manusia dan lain-lain itu ciptaan. Nah, misalnya contoh, malaikat itu juga ciptaan, dia makhluk roh, tapi ciptaan. Dia diciptakan. Nah, sedangkan Elohim itu adalah roh sang pencipta itu. Nah, di dalam Alkitab itu yang menyatakan eksistensi dari Elohim yang tidak kelihatan itu hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya. Itu ada dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim. Tetapi anak tunggal Elohim yang duduk dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang menyatakan Elohim yang tidak kelihatan itu adalah Yesus. Nah, ada nggak di Alkitab Yesus berkata? Ada. Yohanes 4 ayat 24 mengenai eksistensi Elohim. Elohim itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Seperti itu. Jadi Elohim itu roh. Kalau makhluk roh lain kayak malaikat itu ciptaan. Ya, sebentar. Perkataan itu di mana? Ayatnya di mana itu? Yang tadi saya sampaikan, nggak dengar? Di mana? Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 4 ayat 24. Itu sangat jelas, ya. Nah, terus baru kita masuk ke Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu Yohanes 1 itu sebenarnya kan executive summary. Itu adalah kesimpulan dari semua kitab Yohanes, ya. Di sini nggak ada konsepnya. Di sini nggak ada Ya. konsepnya katanya roh di sini. Di mana? Di sini nggak ada konsep roh dibilangan di sini. Bro, baca ayat yang saya bacakan tadi. Yohanes 1:18. Ya, Ketika itu. seorang pun pernah melihat Allah, ini emang ada roh Tidak dibilang seorang pun yang pernah melihat Elohim, Iya. berarti Elohim itu tidak kelihatan. Esensinya Iya. ada nggak dibilang situ roh? Iya, tapi anak tunggal Allah yang menyatakannya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24? Coba kau buka. Kita Itu dong. konsep roh ini, Bang. Yohanes 4 Kita ayat konsep 24. roh Buka ini, dulu. Bang. Buka dulu. Di mana? Enggak, di mana konsepnya roh itu Allah? Gini loh, gimana sih? Gini loh, bukan. kan Elohim, gini sebentar. Elohim itu jelas tidak kelihatan. Nah, di situ Yohanes 1 ayat 18 mengatakan yang mana ada menyatakan Elohim? Elohim yang Oi. tidak kelihatan itu Di mana ada adalah anak Elohim? tunggal Bapa, Yesus. Nah, Tuhan di Yesus mana? berkata dalam Yohanes 4 ayat 24. Sebentar dulu, tenang. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Di mana ada Elohim? Aduh. Ya bro, bukalah Yohanes 4 ayat 24 itu. Coba buka. Saya sudah omongkan itu ayatnya. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, ruah dalam bahasa Ibrani. Dia Ruah angin, yang Bang. Maha Kuasa itu. Nah, Ruah itu angin. ya, kalau eksistensi Elohim yang tidak kelihatan itu nggak bisa angin. Angin itu materi. Itu bukan dalam konteks eksistensi, tapi dalam konteks eksistensi Coba Elohim itu Bapak roh. buka. Lihat Gimana sih? Ibraninya. Kalau kawan-kawan Ruah mau itu angin. bertanya, kita jawab. Ya, terus kawan-kawan Iya. punya jawaban. Ya nggak usah tanya lah kalau begitu. Jangan Gimana? Itu gitu jelas kok. lah. Ibraninya. Nah, Ibraninya tuh. Sudut pandang Ya, sebentar. Alkitab itu berbeda dengan sudut pandang Al-Quran. Jadi kita tidak bisa menyamakan lalu memaksa itu agak berat. Ya, jadi Alkitab dengan Al-Quran itu berbeda. Misalnya contoh, penciptaan manusia, Roti kemana? penciptaan Kau ninggalin malaikat, temannya. penciptaan iblis. Kan di Al-Quran kan ada, iblis diciptakan dari api. Kalau kita tidak, ya di dalam Alkitab yang diciptakan Kok iblis itu malaikat. diciptakan dari Iblis api? itu Dari mana ayatnya adalah itu dari malaikat api? yang jatuh. Lihat kan benar kan? Di mana ayatnya itu iblis diciptakan dari api? Loh, kan di ajaran Anda itu kan begitu kan? Apa salah saya? Di mana? Bapak. Di mana? Saya mau tanya, apakah Coba saya salah bahwa di Islam itu di mana ayatnya? Iblis itu diciptakan dari api. ya saya nggak hafal, tapi itu betul di situ, ya. Saya- Lo yang ngasih narasi gimana sih?
jangan ngadi-ngadi lah. Kan Nggak ada saya di udah ada. bilang beda. Kau itu jangan nyelip-nyelip gitu. Yang benar kau bilang ayatnya salah. di Saya mau mana tanya. iblis Oke, itu saya tanya sama diciptakan dari kamu ya. api? Saya tanya sama Anda. Pelan-pelan, Iblis itu pelan-pelan, menurut nggak kamu usah setan ini. itu diciptakan atau tidak dalam ajaranmu? Pelan-pelan. Nggak usah ini, pelan-pelan aja. Iya, Diciptakan makanya gini tidak. kan saya jelaskan Dirubah, baik-baik. iya. Kenapa Tenang iblis aja. diciptakan? Nanti kita jelasin juga berdasarkan Alkitab. Tenang Iblis aja. diciptakan di mana? Gimana? Iblis diciptakan di mana? Di ajaran Anda, penciptaan itu beda dengan Alkitab. Antara Al-Quran dan Alkitab itu beda. Yang beda Tuhannya apa penciptaan apa Karena apa? Tuhannya juga beda. Tuhannya juga beda. Oh, gini. Beda, Saya mau semua tanya, beda. saya mau tanya sama Anda. Semua beda. Semua beda. Tuhan Anda itu bukan Tuhan kita umat Islam. Bukan. Beda. Beda. Bukan Iya. Tuhannya Hindu Buddha, bukan. Bukan. Iya, beda. Berarti Tuhan kamu ilegal buatan manusia. Loh, Tuhan Anda juga ilegal dari pandangan saya. Gitu dong, kan beda. Saya Makanya. buktikan bahwa itu beda ya. Ngomong itu dipikir, jangan asal ngomong, dipikir Sebentar, dulu. bukan asal ngomong. Saya bisa Gini, membuktikan bahwa itu gini beda, loh. bro. Gini, Intinya itu. umat Islam itu seluruh umat Islam itu mengakui Allah itu Tuhanmu juga, Tuhan Hindu juga, Tuhan orang Kristen juga, Tuhan seluruh alam semesta. Ya, tapi kepada Cuman siapa? Anda Identifikasinya itu beda, bro. tidak mau mengakuinya. Bukan, Gitu. tidak berbeda. Kita bisa buktikan bahwa Ya identifikasinya udah, kalau beda. memang berbeda berarti Ya, Tuhanmu beda. Tuhan buatan manusia, Tuhan-Tuhanan beda berarti dong. bukan Tuhan Jadi alam saya juga semesta. bisa menuduh Pakai nama Anda lebih Allah. berlipat lagi. Tuh. Kan berbeda kalau menurut saya pada track masing-masing aja. Jangan justru pada saat Coba. Anda mengatakan sama. Coba tanya di bentur. sini nih, coba tanya di Gitu sini. loh. Allah itu pencipta alam semesta bukan? Tanya semua Iya. orang Islam. Oh iya, Ya, yang ya. pencipta alam semesta. Iya. adalah Kenapa Elohim. kamu iya tadi Elohim bilang yang ilegal? namanya Yotevave di perjanjian lama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya jadi Apa beda yang bro. kafe kamu? Beda. Jadi kalau Anda nyamakan justru bentur. Gitu bro. Apa yang Jadi bentur? pada- Apa yang bentur? Iya. Berbeda. Otaknya bentur itu, Bang. Misalnya eksistensi Akhirnya. dari Allah Apa? Anda itu. Ya, yang itu kamu beda dengan bicara kita. eksistensi Tuhanmu itu Aduh, apa? udah, oke, terima kasih teman-teman. Ya, diskusi parah diskusinya gini. Parah. Tunggu. Mau kemana itu? Ngomong nggak Aduh. bernapas nggak tahu juga. Belum juga gua yang ngomong. Bilang Allah ilegal, tapi kok kenapa pakai nama Iblis Allah di kitabnya? diciptakan. Memang Itu diciptakan. diciptakan Tuhannya ilegal dari gimana masa dari sih? api. Ini gimana asumsi gimana Tanya, pula ini? Abah kumisnya itu Abah jauhin dulu. Takut itu Abah. Ini si Triwira ini termasuk debater Kristen ya? Mungkin ya Bang ya? Iya. Ya, suaranya kayak Luga ya, mirip Luga suaranya. Iya. Iya memang ya. Hampir mudah-mudahan dia lah. Nah, ngomong nggak bernapas nggak ngaruh juga. Jauh Masa kali. Tuhannya ilegal gimana? Masa saya diciptakan dari api dibilang aduh parah ini. Jadi gini Bang, minta maaf ya Bang. Ntar dia ngadu ke roomnya nih Bang ya. Wah saya di sono dikatakan ilegal. Pasti dia ngadu nih ntar. Ya biarin biar Ya, pada kita turun datang. dulu. Makanya gini ya. Tapi biarin. kehidupan. maaf ya. Nggak apa-apa, sambil rokok nggak apa-apa, santai aja. LA pula itu. Itu Wih, kenapa mantap. tadi kok kayaknya orangnya kok ngegabak gitu Bang. Bang. Makanya itulah Nggak tahu, itulah nggak tadi Mm-mm. tadi santai dari tadi di sini enak. Datang satu yang rohnya ini kekurangan roh kali. Gimana ini saya pikir. Roh itu semua roh suci, semua roh itu kudus suci artinya. Iya. Setiap manusia yang diberikan roh itu lahir dari rahim ibu itu suci, gitu.
Halo bang. Nggak ada yang ini, semua suci. Akan tetapi kita manusia udah dewasa, makin tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Kita mau diajak kemana nih roh? Boleh aku bicara bentar bang? Silakan. Ya, silakan. Bang, berbeda. Minta maaf tadi temanku juga begitu. Minta maaf ya, jangan marah. Namanya manusia ada kilafnya ya. Saya pun ada kilafnya bang ya. Dan berbeda tadi dari awal saya udah bilang berbeda itu biasa, relatif bang, dinamika kita dalam diskusi. Tetapi ya jangan sampai gini loh, kalau bawa narasi Islam itu tunjukkan gini, Islam nggak ada disembunyikan, semua terbuka. Tunjukkan kalau memang ada di mana penciptaan iblis itu dari api, tunjukkan gitu. Jadi kalau apa yang dinarasikan yang membawa kitab suci Al-Quran, silakan tunjukkan, kita boleh baca semua kok. Jadi biar nggak merasa ini, orang di Al-Quran nggak ada, di Islam nggak ada yang mengatakan bahwa iblis diciptakan dari api, nggak ada. Memang semuanya ciptaan Allah, akan tetapi iblis itu bukan langsung wujudnya iblis, bukan. Itu Banil Jan. Iblis itu awalnya dari malaikat yang paling taat itu. Saking taatnya dia tidak mau sujud kepada Adam. Itulah diapakan dia jadi iblis. Itu kalau di konsep Islam. Iblis itu kutukan. Iya, alasannya Adam diciptakan dari tanah sedangkan iblis dari api.